Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lukman di channel BL Barber School, yaitu gerakan mencetak 1 juta wirausaha barbershop. Nah, pada video kali ini saya akan membuka kelas belajar cukur rambut mulai dari 0 sampai nanti profesional. Oleh sebab itu, buat kalian yang baru belajar potong rambut, yuk di subscribe dulu, karena untuk kedepannya saya akan memberikan konten-konten atau video-video yang membantu kalian dalam proses belajar potong rambut mulai dari 0 sampai kalian menjadi mahir. Oke, di kelas pertama ini saya akan memperkenalkan kepada kalian yang baru belajar potong rambut tentang alat apa saja yang harus kalian gunakan dalam proses potong rambut nantinya. Oke, tidak usah panjang lebar ya teman-teman. Kita langsung saja perkenalkan apa saja alat-alatnya untuk belajar potong rambut. Yang pertama, di sini ada yang namanya mesin clipper ya teman-teman. Jadi mesin clipper ini adalah mesin utama atau alat utama untuk kita belajar potong rambut. Kalau tidak ada ini, kalian tidak akan bisa motong. Walaupun ada gunting, saya yakin nanti belajarnya akan lebih lama daripada kalian menggunakan clipper untuk memotong ya. Ini khusus untuk laki-laki ya, jadi untuk model laki-laki. Berikutnya, yang kalian perlukan untuk alat dasarnya yaitu cap ya. Jadi cap ini adalah kain penutup badan. Biasanya nanti pelanggan ketika mau potong, pertama kali kita gunakan cap terlebih dahulu agar badannya atau bajunya itu bersih, tidak terkena potongan-potongan rambut. Alat berikutnya yang harus kalian punya yaitu adalah gunting ya. Gunting biasa, ini yang gunting biasa. Jadi nanti ada 2 gunting yang akan kita gunakan untuk potongan yang basic ya teman-teman. Jadi di sini ada gunting. Fungsinya nantinya ini akan untuk memotong atau merapikan rambut orang yang akan kita potong. Yang berikutnya di sini ada gunting sasak ya teman-teman, atau gunting penipis atau thinning scissor. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengurangi volume dari ketebalan rambut pelanggan kita. Selanjutnya di sini ada sisir ya, sisir standar yang kalian butuhkan, sisir standar. Nah, nanti juga ada beberapa sisir yang memang fungsinya itu berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman baru belajar, untuk basicnya kalian cukup mempunyai sisir standar yang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini kalian memerlukan yang namanya water spray atau semprotan air ya. Karena ini juga termasuk alat yang penting ya teman-teman. Jadi kalau kita proses pemotongan, kita harus basahi terlebih dahulu, khususnya untuk nanti beberapa tahapan yang harus menggunakan air ya. Jadi kalau tidak ada air, nanti kalian akan kesusahan juga dalam proses belajar potong rambut. Selanjutnya di sini ada yang namanya brush atau sikat pembersih ya teman-teman. Ini bisa kalian gunakan untuk pembersih di bagian badan atau membersihkan pisau clippernya ya. Jadi ini bisa 2 fungsi. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah sepatu clipper atau guard ya. Jadi guard ini nantinya akan dipasangkan ke clipper ini. Nah, fungsi dari guard ini adalah untuk menentukan ukuran seberapa tipisnya kita akan memotong nanti. Nah, untuk guard sendiri nanti ada nomornya ya teman-teman. Jadi di belakang ini ada nomornya. Jadi minimal kalian mempunyai 4 nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 untuk belajar ya. Selanjutnya di sini kalian juga memerlukan yang namanya razor ya teman-teman. Jadi razor ini adalah silet atau nanti ada juga pisau yang berbentuk pisau. Nah, itu fungsinya untuk merapikan bagian tepi rambut agar lebih detail, agar garisnya itu lebih rapi. Selanjutnya di sini ada yang namanya hair clip ya teman-teman. Jadi hair clip ini fungsinya untuk menjepit rambut ya. Jadi agar rambutnya itu ketika kita potong itu lebih tertata, sehingga ketika proses pemotongan itu kita tidak kesusahan dalam pemotongan. Selanjutnya di sini adalah alat-alat penunjangnya untuk mempermudah kita dalam proses belajar potong rambut.
Yang pertama, di sini ada yang namanya trimmer. Nah, trimmer ini seperti halnya clipper, tapi dia lebih kecil ya teman-teman. Jadi alatnya lebih kecil dan pisaunya dia lebih tipis. Biasanya nanti untuk ukuran-ukuran paling bawah yang disitu tipis sekali, atau untuk membuat outline ya, atau merapikan outline yaitu garis tepi rambut. Selanjutnya di sini ada yang namanya shaver ya teman-teman. Jadi kalau untuk shaver ini dia pemotongannya lebih bersih lagi daripada si trimmer ya. Jadi setelah kalian menggunakan trimmer, jika kurang bersih kalian bisa menggunakan shaver. Nanti hasilnya itu akan lebih halus dan lebih tipis. Kemudian yang berikutnya, kalian juga memerlukan sikat kecil atau sikat yang seperti ini ya. Ini fungsinya nantinya untuk ketika membersihkan dalam proses pemotongan ya. Kalau sikat yang pertama tadi untuk membersihkan badan ataupun mesin clipper. Nah, untuk yang kedua ini untuk membersihkan di bagian kepala ketika proses pemotongan. Alat penunjang berikutnya di sini ada juga sisir yang seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuknya, nah ada yang besar, ada yang kecil, ada yang seperti garpu ini. Nah, ini fungsinya nanti untuk ketika kita pada proses styling ya teman-teman. Proses styling itu adalah proses terakhir untuk menata rambut agar hasilnya lebih bagus. Yang berikutnya ada juga sisir yang seperti ini ya teman-teman. Nih ya, saya dekatkan. Nah, ada sisir yang seperti ini. Ini fungsinya untuk ketika kita styling ya. Nah, ini nanti pasangannya dengan hair dryer. Oke ya teman-teman. Selanjutnya yang kalian butuhkan untuk barber kalian itu adalah hair dryer ya. Hair dryer yang di sini 1000 volt ya, ini ya, yang 1000 volt. Karena kalau yang 1000 volt itu anginnya lebih kencang sehingga ketika kita proses styling itu kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Berikutnya di sini saya juga menggunakan produk rambut ya teman-teman. Yang saya punya di sini pertama adalah hair spray. Ya, kalau hair spray ini dia itu hasilnya kaku ya teman-teman ya, kaku dan ini berbentuk cair ya teman-teman untuk disemprotkan. Yang berikutnya di sini saya juga punya yang namanya hair powder ya teman-teman. Nah, ini hair powder fungsinya untuk menambah volume rambut pelanggan ya. Yang terakhir di sini produk rambut yang saya punya itu adalah pomade ya teman-teman. Pomade ini fungsinya adalah untuk menata agar rambutnya itu lebih tahan lama ya. Jadi kalau yang di sini saya punya Murais ya teman-teman, pomade Murais untuk styling setiap kali saya memotong atau saya styling. Oke teman-teman, jadi itu adalah alat-alat yang kalian butuhkan ketika kalian belajar potong rambut mulai dari nol ya. Untuk selanjutnya kalian bisa ikuti terus channel saya ya, dengan cara kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Karena untuk kedepannya kita akan membahas kelas potong rambut mulai dari nol sampai kalian menjadi profesional. Oke, saya Lukman. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.